Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megan Madeline dengan NIM 12170500078 akan menjelaskan dengan tema Machine Learning Bioinformatik untuk memenuhi UAS mata kuliah Artificial Intelligence yang berjudul Prediction of Fault Status. Nah, di sini kita diberi dataset yaitu berupa Excel yang harus download ya. Nah, dataset ini berupa gender, male dan female, lalu height-nya berupa dalam sentimeter, beratnya dalam kilogram, lalu indeks yang menjelaskan jika 0 itu extremely weak, kalau satu itu weak, kalau 2 itu normal, 3 itu overweight, 4 itu obesity, dan yang 5 itu extreme obesity. Nah, yang pertama ini kita mengimport eh, library yang dibutuhkan, yaitu ada NumPy dan juga Pandas. Lalu yang ini data PDRCSW itu untuk mengimport dataset dan data visual itu untuk menampilkan visualisasi data yang diimport. Nah, data head ini untuk menampilkan bentuk data teratas dari Excel yang sebelumnya di-download atau diberikan tadi ya. Lalu ada data shape yaitu 500 dan 4. 500 itu berupa eh, data Excel yang tadi ada 500 orang dan 4 itu barisnya ya, kan ini menghitung jumlah. Nah, ini 4 ini untuk gender, height, weight, dan indeksnya. Lalu di sini ada data is null, apakah ada atau tidak. Eh, jadi mencari apakah data yang kosong atau ya data yang kosong menghitung atau mencari ya. Nah ternyata di sini false ya. Kalau misalnya nanti di data si Excel yang dimasukkan itu gendernya misalnya ada yang kosong, berarti di situ nanti akan muncul output true. Lalu juga di sini kita mengimport lagi library yang dibutuhkan yaitu Seaborn dari Matplotlib dan juga Pyplot dan juga ada Matplotlib itu sendiri. Lalu di sini ada SNS version apa sih? Ini versi dari SNS atau yang di sebelumnya disebutkan kan di sini Seaborn as SNS berarti kita mengecek versi dari si Seaborn tersebut yaitu ada versi 0.8.1. Lalu eh, di sini selanjutnya itu ada kita mengelompokkan keterangan berdasarkan si indeksnya. Yang tadi kan udah dikelompokkan, lalu di sini kita menambahkan eksis atau kolom yang berisi status untuk mendeskripsikan si indeksnya. Jadi kita menambahkan kolom baru berjudulkan status untuk mengekspresikan ya maksud mendeskripsikan si indeks ini kalau misalnya 4 kan di sini kalau 4 obesity berarti dia obesity. Lalu selanjutnya ini eh, juga menambahkan kolom baru ya, akses baru tapi berupa gender. Gender. Nih kalau misalnya si gendernya di sini eh, male, dia akan outputnya satu, kalau female itu nol. Nah, kita lihat di selanjutnya itu ada outputnya. Di sini male itu berarti gender labelnya itu satu dan female itu gender labelnya nol. Eh, Lalu selanjutnya yaitu kita membuat diagram. Diagram itu tentang eh, tinggi versus beratnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, jika kita lihat di sini ada banyak titik-titik ya, sudah ada keterangannya kalau merah ini apa dan selanjutnya warna-warna selanjutnya. Jadi kita misalkan di sini kita memiliki tinggi 170, namun kita memiliki eh, berat itu 100. Kita lihat berarti di titik eh, merah ya, warna merah berarti kita itu obesitas. Nah, kalau misalnya kita memiliki tinggi 150, namun kita beratnya itu 100, berarti 100 maksudnya tinggi 150, berat 100 berarti kita extreme obesity. Lalu selanjutnya ini sama seperti sebelumnya, membuat eh, membuat diagram juga, namun berupa 3D.
Jadi ditambahin ya. Jadi ada tinggi, berat, dan juga keterangan itu laki-laki dan perempuan. Nah, di sini dilihat kalau yang perempuan kan tadi sebelumnya akan mengeluarkan output nol, berarti di sini yang perempuan itu yang bawah dan yang laki-laki itu yang atas ya. Lalu kita selanjutnya di sini itu ada sebentar. Nah, kita itu di sini ada menghitung data berdasarkan gender. Nah, di sini tuh ya ada people.head ini untuk menampilkan ya. Nah, di sini kita nanti outputnya itu bakal ada berapa orang sih yang female dan juga eh, yang laki-laki. Berarti yang di sini itu yang perempuan itu yang female-nya ada 255 orang dan yang male itu ada 245 orang. Lalu di bawahnya ini ada kategoris data visual status itu menghitung data berdasarkan status. Nah, di sini eh, statusnya itu data type-nya integer ya, jadi berupa angka. Dan di sini juga ada name-nya status. Berarti statusnya tuh ada berapa orang yang em, extreme obesity. Di sini ada 198, yang obesity ada 130, yang normal 69, overweight 68, weak 22 orang, dan extremely weak juga ada 13 orang. Nah, di sini juga ini tuh untuk membuat eh, diagram donat ya, donat yang bulat-bulat gitu. Jadi kalau misalnya dia female ini ada berapa orang dan juga yang ini ada berapa orang nih. Ini data untuk menampilkan si diagram donat ini cewek perempuan ada berapa persen, yang laki-laki ada berapa persen. Lalu yang di sebelahnya ini untuk menghitung berapa persen yang memiliki extreme obesity normal dan lainnya ya dalam persen. Lalu di sini selanjutnya yaitu menampilkan data visual ya gendernya itu laki-laki. Di sini yang laki-lakinya doang, menampilkan data yang laki-lakinya doang. Lalu juga menampilkan data eh, data status laki-laki ada berapa orang juga. Ini statusnya kalau di sini itu menampilkan tabel yang laki-laki semua. Kalau yang ini tuh menampilkan berapa orang yang memiliki status ekstrim obesity dan lainnya. Nah, ini juga sama, namun ini perempuan. Dan ini juga menampilkan status dari perempuan ada berapa orang yang memiliki ekstrim obesity. Lalu ini selanjutnya, nah selanjutnya ini berupa dognut juga menampilkan dognut plot ya, health status for female dan male. Jadi kalau tadi mah eh, berapa orang yang berapa berapa orang female dan male persennya, terus yang berapa yang ekstrim, yang statusnya kalau di sini itu kalau di sini dibedain. Ini female-nya ada berapa persen status status statusnya, kalau yang female juga berapa statusnya. Kalau misalnya di sini female nih, di female ini memiliki 36,5% yang ekstrim obesity. Kalau di sini yang male itu ada 42 orang, 42,9% yang ekstrim obesity. Nah, lalu selanjutnya, nah untuk selanjutnya bagian machine learning-nya, yang pertama ini sebenarnya setelah saya coba eh, error ya, jadi saya ganti di sini, tentu juga dengan bantuan karena saya kurang paham juga. Nah, yang pertama ini kita eh, mengimport juga, mengimport library yang dibutuhkan. Lalu di sini ada label encoding ya di situ untuk
eh, digunakan untuk mengubah nilai dalam kolom kolom pertama dari data frame ya menjadi label-label numerik nilai label nilai-nilai numerik yang telah diubah. Kemudian kembali ke data frame asli ke dalam kolom yang sama. Nah, jadi data numerik ya. Nah, lalu si ini eh, one hot encoding ini untuk digunakan untuk menerapkan one hot encoding pada kolom pertama di data frame untuk memastikan bahwa kolom-kolom yang diubah tetap dipertahankan hasilnya. Jadi masih sama dari data data yang kita masukkan. Nah, jadi maksudnya tuh kode ini tuh mentransformasikan data frame di mana kolom pertama berisi data di kategorikal. Misalnya ya gender yang tadi, gender menjadi data frame dengan kolom pertama yang digantikan dengan nilai-nilai di encode dengan metode one hot. Nah, ini langkah pra pemrosesan yang umum dalam pembelajaran mesin eh, untuk memungkinkan algoritma bekerja dengan data kategori dengan lebih efektif. Nah, jadi datanya tuh, nah ini data ini untuk menampilkan si yang pertama tadi ya. Nah, ini tuh bakal sama kayak yang gini kan, sama, cuman jadi numerik. Nah, untuk selanjutnya eh, sama sih kalau kalau yang kedua ini sama seperti yang di sebelumnya. Nah, apa ini? Data ini tuh untuk DF ilog ini untuk mengambil semua baris dan kolom dari indeks 0 hingga indeks kolom terakhir dikurangi satu. Nah, jadi sehingga mengambil semua kolom kecuali kolom terakhir. Nah, terus di sini ada standar scalar. Standar scalar ini tuh digunakan untuk melakukan normalisasi standar pada data dalam kolom-kolom yang terpilih, yang dipilih. Nah, hasilnya tuh data pada kolom-kolom ini diubah sehingga memiliki rata-rata nol dan deviasi standar satu setelah normalisasi. Nah, normalisasi standar sering digunakan sebagai langkah pemrosesan dalam analisis data. Ya, untuk pembelajaran mesin ini. Nah, lalu di sini ada eh, X sama dengan DF log min 1. Nah, ini tuh yang X ini berisi semua fitur dalam data frame. Nah, DF itu kecuali kolom terakhir. Nah, Y ini akan berisi kolom terakhir dari data frame DF yang diasumsikan sebagai label atau target yang ingin diprediksi. Nah, lalu yang selanjutnya ada from a scalar model ini. Nah, untuk apa ini ada train test split ini untuk membagi dataset menjadi di dua subset, satu untuk pelatihan training dan satu untuk pengujian testing. Setiap subset ini terdiri dari fitur X dan juga Y. Nah, X ini yaitu matrik fitur yang ingin digunakan untuk melatih dan menguji modelnya. Kalau Y ini yaitu vektor label yang sesuai dengan setiap baris di X. Nah, disebutin yang di sini ada X-train. X-train itu matrik fitur untuk pelatihan. X-test itu untuk eh, fitur matrik fitur pengujian. Kalau Y-train itu vektornya vektor label untuk pelatihan dan Y-test itu vektor label untuk pengujian. Eh, nah, jadi pokoknya kalau X-train dan Y-train itu untuk melatih model dan subset pengujian. Kalau X-test dan Y-test itu untuk menguji seberapa baik model tersebut dapat memprediksi data yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Nah, lalu di sini ada print print type X-train dan X-train head itu yaitu memberikan informasi tentang tipe objek dari X-train. Lalu
biasanya menjadi tipe pandas nih, kelas pandas score. Nah, atau NUMPI, tergantung tipe awal dari X-nya tuh. Nah, hasil kedua, X-train head itu akan menampilkan beberapa baris pertama dari X-train. Nah, ini tuh gambaran awal tentang bagaimana data terlihat setelah pembagian dan sebelum digunakan untuk melatih model. Nah, lalu selanjutnya itu kode kode kelas tersebut menggunakan random forest classifier ini dan scikit-learn untuk membuat dan melatih model klasifikasi dengan algoritma random forest. Nah, untuk jelaskan masing-masingnya itu kalau misalnya n estimator sama dengan 200 ini untuk from Scikit-learn ini eh, untuk melakukan klasifikasi menggunakan random forest classifier Vier dengan estimator sebanyak 200, kriterion entropi dan random step-nya itu 0. Lalu selanjutnya ini yang YPRED ini untuk melabelkan YPREDIK terhadap X-test. Nah, yang selanjutnya ini m- melabel mengukur akurasi untuk mengukur akurasi dari mengukur akurasi. Em, ya menghitung akurasi model. Lalu selanjutnya, oh kalau yang selanjutnya ini menghitung akurasi skor ini akan menghitung akurasi model dari eh, nah nilai akurasi ini tuh dihitung dengan membandingkan hasil prediksi JPRED RFC dengan nilai yang sebenarnya Y-test. Nah, hasilnya itu akan dicetak ke dalam bentuk persentase. Nah, ini ada hasilnya itu 91 ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada DevTrace Inforest VC ACC itu berfungsinya tuh untuk mengukur bagaimana jumlah pohon dalam model pohon ya atau trees dalam model random forest mempengaruhi akurasi pada data pengujian. Nah, fungsi ini tuh menerima argumen trees yang menentukan jumlah pohon dan dalam ensemble dan menggunakan data pelatihan X-train dan Y-train serta pengujian Y-test dan Y-test sebagai argumen default. Nah, lalu selanjutnya di sini ada eh, sama di sini tuh ada daftar trace list ya for random forest yang berisi jumlah pohon yang diingin diuji dan dan memanggil dan memanggilnya untuk setiap jumlah pohon yang dan menyimpan akurasi yang dihasilkan dalam assessed scores for trees ini RFC ini. Nah, hasilnya tuh ini. Lalu selanjutnya ada ini 3VS ACC ini untuk menampilkan menyimpan jumlah list dalam random forest dan skor akurasi yang sesuai. Nah, kemudian eh, nanti juga hasilnya bakal membuat diagram ini diagram akurasinya. Nah, nanti nanti kode ini tuh bakal ngebuat diagram titik di mana sumbu Y-nya sumbu Y ini mewakili jumlah dalam random forest dan Y ini mewakili skor dari akurasi yang sesuai. Nah, juga ditampilkan dengan 3VS ACC head. Lalu selanjutnya ini untuk
membuat membuat prediksi kategori kesehatan berdasarkan parameter seperti gender, tinggi badan. Nah, fungsi pertama itu ada kita itu menerima parameter gender, tiga parameter, yaitu gender, tinggi dan beratnya. Lalu parameter itu digunakan dengan data frame individual data yang berisi satu baris data individual. Lalu si jenis kelamin ini diubah menjadi representasi numerik menggunakan label encoding atau label ANC, label ANC. Kemudian diubah menjadi representasi one hot encoded menggunakan one hot encoder. Nah, data tersebut kemudian dinormalisasikan menggunakan standar scalar atau STD, mana? STDSC. Hasilnya model random forest classification itu untuk digunakan untuk membuat prediksi terhadap data individual berdasarkan hasil prediksi fungsi mengembalikan kategori kesehatan yang sesuai. Nah, lalu selanjutnya itu, nah ini selanjutnya tuh kita memberikan suatu sampel ya. Di sini sampelnya misalnya result sampel personnya tuh eh, ada female, tingginya tuh 155, lalu berat badannya tuh 78. Lalu kita sampel risetnya tuh self test. Nah, bintang ini, operator bintang ini digunakan untuk menyebar nilai dari sampel person sehingga nanti bakal eh, memberikan prediksi kategori kesehatan untuk orang berjenis kelamin female. Nah, tingginya segini dan juga beratnya segini. Nah, dia tuh termasuk kategori apa? Ternyata hasilnya kategori normal. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.